Gemuruh. Badai api yang sangat besar menyapu langit. Suhunya yang menakutkan menyebabkan tanah yang semula lembab mengering dan bahkan mulai pecah-pecah. Selain beberapa elit Doseng, tidak ada orang lain yang berani melangkah dalam jarak 10.000 kaki dari puncak jatuh. Kepala Aula Jiwa sebenarnya telah dikalahkan, seluruh pegunungan menjadi sunyi total saat mereka menyaksikan badai api ini menyapu langit. Setelah diserang langsung oleh serangan yang begitu ganas, bahkan jika Kepala Aula Jiwa bisa mempertahankan hidupnya, dia tidak akan dalam kondisi yang baik. Sepertinya pemenangnya telah diputuskan. Ekspresi serius muncul di mata banyak orang setelah mengalami pikiran ini. Kepala Aula Jiwa telah menjadi ahli puncak terkenal di Central Plains untuk waktu yang lama. Reputasinya yang ganas telah menyebabkan banyak faksi gemetar saat mendengar namanya, menetapkan Hall of Souls sebagai penguasa wilayah tersebut. Sekarang, bagaimanapun, ahli ini, yang pernah menimbulkan badai berdarah di Central Plains, telah dikalahkan oleh tangan seorang anggota generasi muda yang sedang naik daun. Setelah pertempuran ini, nama Xiaoyan dan aliansi Sky Mansion tidak diragukan lagi akan menjadi sangat mempesona di Central Plains. Anak ini luar biasa. Posisi tuan dari Central Plains kemungkinan akan berubah. Para tetua agung dan ahli dari beberapa faksi merasakan pemikiran seperti itu melintas di hati mereka. Mereka melihat sosok tertentu di langit dan kehikmatan tambahan serta rasa hormat hadir di mata mereka. Yang kuat selamanya dihormati di dunia ini. Banyak ahli dari Sky Mansion Alliance di Gunung Jatuh mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka saat ini. Mata mereka dipenuhi dengan kebanggaan saat mereka menatap sosok kurus di langit. Alasan Xiaoyan dapat memiliki reputasi yang begitu besar dalam aliansi Sky Mansion adalah karena banyak pertempuran yang dia alami. Setelah pertempuran hari ini, statusnya sebagai pemimpin spiritual dari Sky Mansion Alliance disegel. Jika hasil dari pertempuran hari ini dikirim kembali ke Sky Mansion, tidak ada yang tahu keributan seperti apa yang akan terjadi. Semua orang mengerti arti dari pertempuran ini. Mulai hari ini, jika seseorang menentukan peringkat faksi-faksi di Central Plains, satu rumah, ini akan menempati peringkat di atas, satu aula. Di masa depan, tuan dari Central Plains adalah aliansi Sky Mansion. Dibandingkan dengan kegembiraan di sisi Sky Mansion, Hall of Souls benar-benar sunyi. Para ahli itu saling berhadapan. Mereka semua sedikit linglung. Belum lama ini, reputasi Hall of Souls yang perkasa masih ada di Central Plains. Setiap ahli yang mendengar nama ini akan mengungkapkan wajah yang ditutupi dengan ketakutan dan kengerian, namun dalam beberapa tahun yang singkat ini, Tuan, yang memiliki reputasi yang pernah menyebabkan ekspresi seseorang berubah, telah merasakan kepahitan kekalahan untuk pertama kalinya. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menjelaskan hal ini kepada klan. Pak Tua Hun Mo mengungkapkan ekspresi yang tidak stabil. Tatapan sekitarnya sangat menjengkelkan. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berteriak dengan marah. Orang yang terakhir tertawa adalah pemenang sejati. Jika kita bahkan tidak memiliki kesabaran, klan Hun kita sudah lama menghilang dari dunia ini. Ekspresi Hun Qianmo mungkin tampak sedikit menyeramkan, tapi dia tetap acuh tak acuh. Dia dengan dingin melirik Pak Tua Hun Mo dan menegurnya. Mulut Pak Tua Hun Mo terbuka setelah mendengar omelan ini. Namun, dia dengan cepat menutup mulutnya. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan yang dia rasakan. Mata Hun Qianmo gelap dan dingin. Tinju yang keriput di bawah lengan bajunya terkepal erat. Kalian semua bisa bersukacita. Setelah rencana klan Hun saya dimulai, aliansi Istana Langit akan benar-benar dimusnahkan dengan jentikan jarinya. Tak terhitung orang di bawah ini memiliki berbagai pemikiran yang berlama-lama di hati mereka. Badai api di langit perlahan menyebar. Sosok hitam hangus melesat keluar dari badai. Sosok yang benar-benar hitam itu ditutupi dengan banyak luka yang terlihat ganas. Bahkan samar-samar mungkin untuk melihat beberapa organ dalam yang berdenyut. Auranya sangat lemah sehingga hampir tidak mungkin untuk dideteksi. Jelas, dia menderita luka yang sangat serius. Kepala Aula Jiwa, semua orang merasakan hati mereka tegang saat melihat sosok itu. Penampilan menyedihkan ini secara alami adalah Kepala Aula Jiwa, yang telah dipukul dengan kejam. Dari penampilannya, terlihat jelas bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung. Pada saat ini, beberapa ahli dari Aula Jiwa, yang telah menunggu keajaiban, merasa benar-benar putus asa. Xiaoyan, kepala suku ini tidak akan melupakan dendam ini. Kepala Hall of Souls perlahan mendarat di tanah dengan lemah. Namun, dia berjuang untuk membuka kedua matanya yang kabur. Suara serak dan lemah perlahan dipancarkan sebelum dikirim ke telinga Xiaoyan. Dari langit, mata acuh tak acuh Xiaoyan menatap kepala Aula Jiwa, yang tiba-tiba mendarat. Kilatan dingin melintas di matanya. Seseorang harus menyingkirkan masalah dari akarnya. Kepala Aula Jiwa ini mungkin tidak terluka parah, tetapi dengan keterampilan klan Hun, dia mungkin akan hidup kembali setelah beristirahat selama beberapa bulan. Pada saat itu, dia mungkin bisa memerintahkan Hall of Souls untuk menimbulkan masalah. Ini adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak suka lihat. Karena, kamu telah dikalahkan,
kamu harus meninggalkan hidupmu. Niat membunuh melonjak di dalam hati Xiao Yan. Dia bergerak dan turun menuju kepala Aula Jiwa dengan kecepatan seperti kilat di depan banyak pasang mata. Dari niat membunuhnya yang melonjak, jelas bahwa dia berniat untuk memberikan pukulan terakhir saat lawannya jatuh. Xiao Yan, beraninya kamu. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga mengejutkan para anggota dari Hall of Souls. Mereka tidak berharap Xiao Yan menjadi sekejam ini. Tidak hanya dia menang, dia juga berencana untuk membunuh. Kamu harus membayar sebagian dari hutang darahmu kepada klan Xiaoku. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tangisan itu. Tubuhnya bersinar dan muncul di atas kepala-kepala Hall of Souls. Telapak tangannya dengan keras menghantam bagian atas kepala-kepala suku. Dari tampang angin telapak tangannya yang tajam, kepala-kepala suku pasti akan terbelah seperti semangka jika dipukul. Mata kepala Hall of Souls yang terluka parah, yang lumpuh, mengungkapkan kengerian di hadapan kematian setelah melihat angin telapak tangan jatuh dari atas kepalanya. Xiao Yan, kamu mencari kematian. Teriakan seperti guntur yang marah tiba-tiba bergemuruh di samping telinga Xiao Yan tepat saat telapak tangannya hendak menyerang kepala-kepala Hall of Souls. Ruang di sekitar tubuh Xiao Yan menjadi terdistorsi. Hun Qianmo muncul dengan ekspresi muram. Tinjunya yang keriput terkepal saat menghantam Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Dari kelihatannya, dia berniat memaksa Xiao Yan untuk menghentikan serangannya. Kilatan dingin melintas di Xiao Yan saat Hun Qianmo. Angin telapak tangannya tidak melemah. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan Little Yi muncul di bahunya. Yi kecil melambaikan tangan kecilnya dan banyak teratai api dengan cepat terbang ke depan. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan tangan Hun Qianmo. Bang-bang. Gelombang api panas menyebar dengan cepat dari ledakan. Namun, tinju keriput itu menembus gelombang api dan menabrak dada Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Gruk, Xiao Yan memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita luka serius. Pukulan Hun Qianmo mengandung keinginan untuk membunuh. Untungnya, ada teratai api yang menghalanginya. Makanya, itu tidak fatal meski melukai Xiao Yan. Selain itu, telapak tangan Xiao Yan masih berhasil dengan kejam menabrak kepala-kepala Aula Jiwa ketika pukulan Hun Qianmo mendarat di tubuhnya. Bang! Telapak tangan Xiao Yan mengandung kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, kepala-kepala Hall of Souls diledakkan menjadi kabut berdarah. Selain itu, kekuatan yang tersisa dengan liar berkeliaran di sekitar tubuhnya dan meledakkannya menjadi kekacauan total. Xiao Yan tidak terus mengamati tubuh setelah berhasil menyerang targetnya. Dia menelan darah di mulutnya dan dengan cepat menarik diri. Bajingan! Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali ketika Hun Qianmo menemukan bahwa kepala tubuh Hall of Souls telah diledakkan menjadi kekacauan total. Matanya berubah merah. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di sekitar langit. Dia mengangkat kepalanya dan memelototi Xiao Yan. Tangannya meraih ke kejauhan dan ruang tempat Xiao Yan terbang runtuh, menyegel Xiao Yan dalam prosesnya. Mati. Tubuh Hun Qianmo bersinar setelah menyegel ruang di sekitar Xiao Yan. Wajahnya dipenuhi dengan keganasan saat dia muncul di depan Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyeramkan saat mereka menatap ke arah Hun Qianmo. Sebuah pikiran terlintas di hatinya dan lotus api pemusnahan mulai berkumpul di telapak tangannya di bawah lengan bajunya. Hun Qianmo, kematian dan cedera tidak bisa dihindari selama pertempuran. Anda tidak boleh melanggar aturan. Sosok berpakaian hijau perlahan muncul di depan Xiao Yan tepat saat Xiao Yan hendak melepaskan lotus api pemusnahan pada iblis tua ini. Suara tenang mengikuti. Itu adalah leluhur dari Menara Pil. Hantu tua, apakah kamu benar-benar berencana untuk sepenuhnya menentang klan Hunku? Mata Hun Qianmo tajam saat dia menatap leluhur dari Menara Pil sebelum mengucapkan setiap kata dengan jeda. Hun Qianmo, tidak ada gunanya mengancamku. Leluhur dari Menara Pil hanya tersenyum sebelum memberikan balasan setelah mendengar ancaman Hun Qianmo. Wajah keriput Hun Qianmo bergerak-gerak. Dia sadar bahwa tidak mungkin dia membunuh Xiao Yan hari ini dengan leluhur dari Menara Pil yang menghalanginya. Matanya dengan muram menatap Xiao Yan. Suaranya yang serak dipenuhi dengan keinginan membunuh. Xiao Yan, tidak mudah untuk membunuh anggota klan Hunku. Nasibmu pasti akan 100 kali lebih menyedihkan daripada Xiao Xuan di masa depan. Terima kasih sudah memberitahu saya. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu dari anggota klan Hun. Lain kali kita bertempur, aliansi Sky Mansion Anda akan dimusnahkan. Hun Qianmo mengayunkan lengan bajunya. Dia memberikan senyum dingin yang pekat sebelum berbalik dan bergegas kembali ke tubuh kepala Hall of Souls yang meledak. Kabut hitam melonjak dari tangannya, dan dia menyerap jiwa kepala suku yang hancur ke dalam kabut. Setelah itu, dia mendarat di tanah dengan ekspresi gelap dan serius. Dia tidak berbicara. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari pegunungan jatuh. Para ahli dari Hall of Souls hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan perasaan sedih. Sayangnya,
saya tidak dapat sepenuhnya membakar jiwa kepala Hall of Souls, Xiao Yan menyeringai saat anggota Hall of Souls pergi. Dia merasa agak menyesal. Orang tua itu berhasil mengumpulkan sisa-sisa jiwa kepala Aula Jiwa. Mengingat kemampuan klan Hun, mungkin saja dia bisa dihidupkan kembali. Kamu terlalu rakus, klan Hun tidak semudah yang kamu bayangkan. Nenek moyang menara pil berbalik. Dia menatap Xiao Yan sebelum dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut tertawa. Aku tidak pernah percaya bahwa ada orang yang bisa berurusan dengan Hall of Souls di masa lalu. Namun, saya mulai sedikit mempercayainya saat ini. Keturunan dari klan Xiao ini mungkin benar-benar dapat mencapai ambisi yang tidak dapat diselesaikan Xiao Xuan saat itu, pertempuran Gunung Jatuh, yang telah mengguncang seluruh dataran tengah, akhirnya berakhir dengan kekalahan kepala Aula Jiwa, meninggalkan banyak perasaan bahwa mereka belum menyaksikan mereka mengisi. Hasil akhirnya agak melebihi ekspektasi banyak orang. Hall of Souls, faksi yang telah berdiri sebagai penguasa Central Plains selama ratusan tahun, akhirnya bertemu dengan faksi kuat yang bisa menahan mereka setelah bertindak tanpa rasa takut dan sombong untuk waktu yang lama. Aliansi Sky Mansion, aliansi yang terdiri dari beberapa faksi besar, yang tidak dihormati oleh orang-orang dari generasi yang lebih tua, mulai meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan setelah beberapa tahun berintegrasi. Selain itu, jumlah ahli yang berkumpul di aliansi juga menyebabkan beberapa faksi lama merasa malu. Seorang ahli kelas Doseng adalah leluhur yang menjaga sekte tersebut, tetapi aliansi Sky Mansion ini memiliki total 10 dari mereka. Jumlah ini telah menyebabkan semua orang memahami bahwa aliansi Sky Mansion tidak hanya mengandalkan keberuntungan untuk bertahan hidup sampai hari ini. Ini menjadi sangat jelas ketika para elit Doseng ini dipimpin oleh seorang ahli yang telah mengalahkan Doseng Bintang 5, kepala Hall of Souls. Kejutan itu tak tertandingi. Setelah pertempuran ini, semua orang mengerti bahwa reputasi aliansi Sky Mansion akan menyebar ke setiap sudut Central Plains. Pertarungan besar itu tidak diragukan lagi akan disebarkan oleh banyak orang dengan cara yang terhormat. Perpindahan posisi Tuan mengguncang dataran tengah. Hasil dari pertempuran Gunung Jatuh telah menimbulkan tingkat keterkejutan dan kegembiraan yang mengguncang bumi setelah dikirim kembali ke aliansi Rumah Langit. Selama waktu setengah bulan ini, seluruh aliansi turun menjadi kegembiraan yang liar. Mulai saat ini dan seterusnya, aliansi Sky Mansion akan memiliki reputasi yang tak tertandingi di Central Plains. Semua anggota aliansi, termasuk anggota terluar, akan dapat menunjukkan dada mereka dengan bangga saat berinteraksi dengan orang lain karena seragam di dada mereka menunjukkan lencana yang memberitahu semua orang bahwa mereka adalah bagian dari aliansi. Kemuliaan aliansi juga merupakan kemuliaan mereka. Sementara seluruh aliansi Sky Mansion turun ke dalam kegembiraan yang liar, tidak ada yang melupakan orang yang telah membawa mereka kemenangan ini. Pertempuran yang mengguncang bumi itu berulang dari individu ke individu dan dianggap sebagai pertempuran paling luar biasa di antara pertempuran yang luar biasa. Xiao Yan digambarkan sebagai makhluk ilahi. Rumor ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar tersenyum tertegun. Namun, rumor ini telah menyebabkan banyak anggota aliansi Istana Langit memperlakukannya seperti makhluk ilahi yang tidak dapat mereka langgar. Ini adalah penghormatan buta. Itu adalah iman orang percaya. Setelah reputasi seseorang terakumulasi sampai batas tertentu, itu akan diam-diam naik di hati seseorang. Rasa hormat yang dirasakan anggota aliansi ini untuk Xiao Yan meningkat dengan semangat. Yao Lao dan yang lainnya sedikit terkejut dengan situasi ini, tetapi mereka tidak menghalangi rasa hormat ini karena keyakinan seperti itu akan meningkatkan kekompakan mereka. Selain itu, satu-satunya orang di aliansi Istana Langit yang memiliki kemampuan untuk menanamkan keyakinan seperti itu adalah Xiao Yan. Kegembiraan liar dalam aliansi berlanjut selama setengah bulan sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun kegembiraan anggota biasa sedikit gila, eselon atas dari aliansi tetap tenang. Kemenangan tipis melawan Hall of Souls ini membuat aliansi mendapatkan keuntungan yang tak terukur. Namun, berada di titik puncak ini juga berarti mereka akan menghadapi permusuhan terbuka dan skema tersembunyi. Di masa lalu, Hall of Souls sangat kuat. Di bawah pencegahan keganasannya, tidak ada yang berani bertindak melawannya. Namun, aliansi Sky Mansion telah meningkat terlalu cepat. Itu hanya didirikan untuk waktu yang sangat singkat. Beberapa faksi lama di Central Plains berkomplot melawannya dengan niat buruk. Bagaimanapun, aliansi Sky Mansion dan Hall of Souls pada dasarnya berbeda. Hall of Souls sangat kejam dalam segala hal yang mereka lakukan. Mereka benar-benar mengabaikan semua faksi lainnya. Jika mereka tidak memiliki dukungan rahasia dari klan Hun, perlawanan akan terbentuk karena tindakan mereka. Sekarang, aliansi Sky Mansion telah melompat ke depan dan menjadi tuan baru. Secara alami, itu tidak akan dapat mengadopsi pendekatan yang sama dengan Hall of Souls. Bagaimanapun, mereka tidak didukung oleh keberadaan seperti klan Hun. Oleh karena itu, segera setelah pertempuran besar berakhir, eselon atas mengeluarkan perintah untuk dengan tegas melarang setiap anggota bertindak sombong dan sombong terhadap orang lain.
Semua tindakan mereka harus tetap seperti biasa. Mereka yang tidak patuh akan dikeluarkan dari aliansi. Di bawah penindasan hukuman yang keras ini, aliansi Sky Mansion tampak sangat tenang dari sudut pandang orang lain setelah memperoleh kemenangan besar. Hampir tidak ada masalah yang dapat merusak aliansi menyebar, menyebabkan banyak orang mengangguk dengan tenang. Mereka menganggap aliansi itu lebih tinggi. Meskipun Sky Mansion Alliance telah melampaui Hall of Souls masih ada. Apalagi tidak mengalami kerugian yang besar. Mereka melihat aliansi dengan niat buruk dan menunggu hingga membuat kesalahan sebelum menyerang lagi, sementara aliansi Sky Mansion terus meningkat, semakin banyak faksi di Central Plains yang membenci Hall of Souls mulai bergabung. Orang-orang ini pernah takut dengan Hall of Souls di masa lalu. Karena itu, mereka memilih untuk menahan kebencian mereka. Sekarang aliansi Sky Mansion ini muncul entah dari mana dan telah melampaui aula jiwa, wajar bagi orang-orang ini untuk mengerumuni dan bergabung dengan mereka. Aliansi tidak hanya secara acak menyerap sejumlah besar anggota ini. Mereka mengadopsi proses seleksi yang ketat dan rumit sebelum menerima mereka sebagai anggota aliansi luar. Pengecualian dibuat hanya untuk mereka yang sangat kuat dan dapat dipercaya, memungkinkan mereka untuk diserap ke dalam aliansi batin. Penyerapan teratur ini menyebabkan kekuatan aliansi Sky Mansion yang besar membubung dengan tenang sekali lagi. Aliran mengalir melalui hutan di bagian terdalam dari alam bintang. Itu segera berubah menjadi air terjun perak yang dengan cepat jatuh, mendarat di danau yang jernih di bawah. Sesosok manusia sedang duduk di permukaan air di tengah danau. Dia tidak bergerak. Riak yang berfluktuasi dan menyebar di air secara otomatis menghilang ketika mereka berada 10 meter darinya, seperti ada aura yang sangat tenang di sekitarnya yang memberinya penampilan yang aneh. Berdengung. Keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah hari sebelum sosok manusia akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Cahaya api samar melintas di matanya yang hitam pekat. Dia menundukkan kepalanya. Dia mengerutkan kening saat dia melirik telapak tangannya. Ada manik hitam yang tergantung setengah inci di atas telapak tangannya. Warna maniknya sangat hitam pekat. Sekilas, itu tampak seperti lubang hitam kecil. Bahkan rasanya seperti mencoba menarik jiwa seseorang ke dalamnya. Sosok manusia secara alami adalah Xiao Yan. 3 bulan telah berlalu sejak pertempuran di Gunung Jatuh. Selama 3 bulan ini, aliansi Sky Mansion tampaknya telah mengalami transformasi total. Perubahan yang berulang dan drastis terus terjadi, tetapi Xiao Yan tidak ikut campur dalam masalah ini. Dia tidak terlalu bagus dalam hal mengelola faksi. Memaksa dirinya sendiri untuk terlibat hanya akan menghasilkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Yao Lao juga sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia mengizinkan Xiao Yan berlatih sendiri dan tidak mengganggunya. Xiao Yan menghabiskan seluruh waktu luangnya dalam pelatihan. Xiao rukun dengan dokter peri kecil dan King Lin. Karenanya, dia tidak benar-benar menempel di samping Xiao Yan. Selain itu, ada juga Xiao Chen yang kuno dan ketat yang terus memantau pelatihannya, jadi dia berakhir dengan waktu luang paling banyak setelah pertempuran besar. Pelatihan 3 bulan ini benar-benar meningkatkan kekuatan Xiao Yan. Saat ini, ia telah stabil sebagai bintang 5 awal Douseng. Meskipun mantra api telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian Semu, 3 bulan penyerapan energi hanyalah setetes air di lautan untuk Xiao Yan. Hanya pada saat ini dia menemukan betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang di kelas Douseng kecuali ada beberapa keadaan khusus. Meskipun 3 bulan pelatihan ini tidak memungkinkan Xiao Yan untuk meningkatkan levelnya, dia masih berhasil mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Keuntungan ini datang dari ketika Yi kecil menelan biji api Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame dikatakan mampu melahap apapun. Itu bahkan bisa menelan energi dan Douqi dan sangat sombong. Kekuatan melahapnya yang aneh akan membuat seseorang merasa iri. Selain itu, hal yang menyebabkan hati seseorang benar-benar tertarik padanya adalah bahwa selama seseorang dapat memurnikan biji api dari Nihility Devouring Flame, seseorang akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kemampuannya. Meskipun kemampuan ini tidak sebanding dengan Nihility Devouring Flame, itu sangat berguna untuk pelatihan. Oleh karena itu, Xiao Yan telah menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari kekuatan melahap itu. Pengamatan Xiao Yan tidak melebihi harapannya. Sebuah manik berwarna hitam secara bertahap terbentuk di dalam tubuh Xiao Yan setelah Yi kecil menelan benih api Nihility Devouring Flame karena keduanya adalah api surgawi. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan melahap, yang bahkan bisa menelan jiwa seseorang, di dalam manik ini. Xiao Yan bersukacita setelah mendapatkan manik hitam ini, yang berisi kekuatan melahap itu. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan melahap ini, dia pasti akan bisa berlatih jauh lebih efektif, tapi kegembiraannya tidak bertahan lama sebelum dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Jika manik ini ditempatkan di tubuhnya, secara bertahap akan menelan Douqi di dalam tubuhnya. Selain itu, Xiao Yan bahkan samar-samar dapat merasakan bahwa kekuatan hidupnya juga diserap bersama dengan Douqi-nya. Xiao Yan telah menemukan bahwa energi yang diserap oleh kekuatan melahap ini sangat tidak murni,
dan kotoran dalam energi ini berkumpul bersama karena kekuatan melahap. Sangat sulit untuk menghilangkan kotoran ini bahkan ketika dia menggunakan api langitnya. Dia tidak dapat menyerap energi yang telah dimakan. Benda sialan ini, ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek setelah merasakan situasi ini. Benda ini tidak hanya tidak berguna, tapi juga berbahaya. Dari tampang kekuatan melahap ini, orang biasa tidak akan diberkati untuk menikmatinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia melirik manik hitam sebelum membalik tangannya. Dia baru saja akan menyimpannya di cincin penyimpanannya ketika api merah muda keluar dari tangannya. Yi kecil muncul. Tangannya yang lembek membungkus manik saat keinginan memenuhi wajah kecilnya. Hah! Xiao Yan kaget saat melihat Little Yi muncul. Yi Wa, berikan padaku. Little Yi memeluk manik itu saat keinginan memenuhi wajahnya. Sepertinya air liur akan keluar dari mulutnya. Dia sangat mendambakan hal ini sejak awal. Namun, Xiao Yan telah mempelajarinya, dan dia belum bisa berbuat apa-apa. Dia langsung muncul saat melihat Xiao Yan akhirnya berencana untuk menyerah. Xiao Yan kaget setelah melihat Little Yi muncul. Kecerdasan Yi kecil tumbuh. Dia bahkan bisa menggunakan suaranya yang lembut untuk mengucapkan beberapa kata, tapi ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengarnya secara aktif meminta sesuatu. Tidak bermanfaat untuk menyimpan benda ini, Xiao Yan mengerutkan alisnya dan menjawab. Meskipun manik ini mengandung kekuatan melahap, itu tidak memisahkan antara musuh dan sekutu. Lebih penting lagi, benda ini melahap kekuatan hidup seseorang. Siapapun yang menempatkan benda ini di dalam tubuh seseorang kemungkinan akan menjadi tua dan menjadi lemah. Little Yi menggelengkan kepala kecilnya. Api merah muda melonjak dari tubuhnya dan melilit manik hitam itu. Setelah itu, ia dengan paksa menggabungkan manik ini dengan tubuhnya. Xiao Yan ragu-ragu sesaat setelah melihat tindakan cemas Little Yi, tapi dia tidak menghentikannya. Meskipun Little Yi hanyalah roh api, dia memiliki indera yang sangat tajam ketika menghadapi bahaya. Dia tidak akan bertindak seperti ini jika manik hitam itu benar-benar berbahaya. Manik itu dengan cepat digabungkan ke dalam tubuh Yi kecil saat Xiao Yan memperhatikan. Saat manik itu akan menghilang, seutas api hitam yang sangat samar tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Little Yi. Setelah itu, dengan cepat ia menuju ke kepalanya. Xiao Yan dan Little Yi berbagi hubungan mental. Dengan demikian, Xiao Yan secara alami dapat mendeteksi perubahan yang tidak terduga. Ekspresinya dengan cepat berubah. Engah. Little Yi tidak panik karena perubahan mendadak ini. Garis yang terbuat dari api merah muda dengan cepat terbentuk. Garis-garis ini berubah menjadi jaring api yang menahan api hitam. Setelah itu, jaring yang terbuat dari api dengan cepat menyusut, dengan paksa menghancurkan gumpalan api hitam menjadi titik cahaya hitam yang besar. Akhirnya, nyala api menyapu dan menggabungkan titik cahaya hitam ke tubuh Little Yi. Segel api teratai bunga merah muda di dahi Little Yi secara bertahap mengungkapkan garis hitam tambahan setelah titik cahaya hitam ini bergabung dengan tubuh Little Yi. Sekilas, itu tampak agak misterius. Yi Wa, setelah benar-benar menelan titik cahaya hitam, Yi kecil tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya dan meraih ruang kosong di depannya. Riak tak terlihat dengan cepat terbentuk. Energi di sekitar danau ini dengan cepat terkumpul di telapak tangannya. Dalam waktu singkat, energinya telah berubah menjadi kristal bintik 5 warna. Kristal ini ditelan oleh Little Yi. Xiao Yan tercengang saat melihat adegan ini. Setelah kristal energi tidak murni memasuki tubuh Yi kecil, itu dengan cepat dipisahkan menjadi gelombang energi asli yang muncul di dalam tubuh Xiao Yan tanpa alasan. Ini, wajah Xiao Yan tercengang. Beberapa saat kemudian sebelum sebuah pikiran melintas di benaknya, dia mulai memurnikan energi murni itu dan mengubahnya menjadi Doqi, yang kemudian dia gabungkan ke dalam tubuhnya. Energi ini adalah sesuatu yang akhirnya diberikan oleh makhluk kecil ini kepada saya. Mata Xiao Yan membakar panas saat dia menatap Little Yi di depannya. Energi yang telah diberikan kepadanya berasal dari kristal tidak murni yang baru saja ditelan anak kecil ini. Kristal energi ini, yang Xiao Yan belum bisa serap, telah berubah menjadi energi murni setelah melewati tubuh Yi kecil. Sebagian dari energi ini kemudian diumpankan kembali kepadanya. Yi Wa, Yi kecil dengan bangga mengayunkan kepalanya yang kecil. Setelah menyerap kristal energi, nyala api merah muda di tubuhnya tampak menjadi sedikit lebih terang. Selain itu, Xiao Yan samar-samar dapat mendeteksi bahwa Yi kecil saat ini tampak sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Hal kecil ini bisa benar-benar berlatih. Kejutan melintas di mata Xiao Yan setelah pikiran ini terbentuk di dalam hatinya. Kekuatan melahap itu memungkinkan Little Yi menyerap energi dari sekitarnya untuk memperkuat dirinya seperti manusia. Jika ini benar-benar masalahnya, Little Yi akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Xiao Yan, yang secara mental terhubung dengan Little Yi, akan dapat meningkatkan kekuatannya sendiri juga. Dengan cara ini, tampaknya Xiao Yan telah mendapatkan pekerja gratis tambahan. Apalagi, itu adalah pekerja yang tidak tahu bagaimana mengeluh atau merasa lelah.
Sepertinya aku tidak sengaja mendapatkan hasil yang bagus, Xiao Yan membelai dagunya. Dia tidak memiliki ide sedikitpun tentang bagaimana memurnikan api benih dari Nihility Devouring Flame. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba memperbaikinya secara acak. Namun, beruntung Little Yi membanggakan konstitusi yang aneh. Menjadi api surgawi, ia dapat menerima kemampuan unik yang awalnya dimiliki oleh Nihility Devouring Flame. Haha, sepertinya kamu berhasil membuat hal aneh selama pelatihan ini. Tawa lansia yang akrab tiba-tiba muncul saat Xiao Yan bersukacita atas hasil pelatihannya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat Yao Lao mendarat dari langit. Kedua kakinya berjalan melintasi permukaan danau. Xiao Yan menyeringai dan bertanya, apakah ada masalah dalam aliansi? Apakah ada aktivitas dari Hall of Souls? Aye, semuanya baik-baik saja. Adapun aula jiwa, beberapa aula cabang, yang kami temukan, telah bergeser berdasarkan informasi yang kami terima baru-baru ini. Mungkin mereka takut kita akan menyerang lagi dan menghancurkan aula cabang itu. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Bergeser, Xiao Yan mengerutkan alisnya setelah mendengar berita ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa tindakan Hall of Souls baru-baru ini agak tidak biasa. Mengingat karakter mereka, mereka tidak bisa menahan penghinaan karena menderita kerugian seperti itu di tangan aliansi Sky Mansion. Apakah kamu merasa ada yang salah? Yao Lao juga tersenyum setelah melihat ekspresi wajah Xiao Yan. Dia dengan cepat menghela nafas, saya telah menyebutkan bahwa Hall of Souls sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Jika tidak, mereka tidak akan mengumpulkan jiwa selama bertahun-tahun. Meskipun saya tidak tahu apa rencana mereka, sepertinya bukan kabar baik bagi kami jika Hall of Souls diizinkan untuk menyelesaikannya. Xiao Yan mengangguk. Kekalahan dari Hall of Souls telah menyebabkan kehilangan banyak wajah. Selain itu, klan Hun tidak menunjukkan aktivitas sedikitpun. Hal ini membuat sulit bagi seseorang untuk mengetahui dengan jelas apa yang akan dilakukan klan misterius ini. Saya akan mengirimkan beberapa mata-mata untuk menyelidiki masalah ini secara khusus. Mudah-mudahan, kami dapat memperoleh beberapa informasi. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Hatinya terasa tertekan. Meskipun kekuatannya telah mencapai bintang kelima dari kelas Doseng, dia masih tidak dapat menyelamatkan ayahnya dari klan Hun. Dia tidak pernah berpikir untuk menerobos paksa ke klan Hun sejak awal. Bukan karena dia takut, melainkan karena klan Xiao saat ini tidak mampu membuatnya menderita kecelakaan. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada yang bisa menyelamatkan ayahnya dan merevitalisasi klan Xiao. Oleh karena itu, dia tidak akan mengambil risiko sebesar itu kecuali dia benar-benar yakin, bintang 5 Doseng, masih tidak cukup. Mata Xiao Yan berkedip. Dia tidak perlu lagi takut pada Hall of Souls dengan kekuatannya, tapi Hall of Souls hanyalah faksi eksternal untuk klan Hun. Musuh sejatinya adalah makhluk paling misterius dan terbesar di benua Doqi, klan Hun. Doseng bintang 5 dianggap ahli puncak di tempat lain. Namun, jika seseorang ingin melawan klan Hun, itu masih belum cukup. Saat itu, Xiao Xuan memiliki kekuatan bintang angin Doseng, tetapi dia masih mati di tangan klan Hun. Doseng bintang 5 saja tidak akan bisa menggerakkan gelombang. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar menjadi sedikit teduh setelah memiliki pemikiran seperti itu. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada lagi jalan pintas yang tersisa untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dia sudah mendapatkan api lotus pemurnian iblis. Nihility Devouring Flame peringkat kedua telah mendarat di tangan klan Hun. Adapun yang pertama di peringkat api surgawi, Xiao Yan tertawa getir. Benda itu bahkan tidak dapat dijelaskan secara memadai dengan kata-kata, objek ilahi. Seseorang akan melamun jika berpikir untuk mendapatkannya. Saya takut saya bisa melupakan lebih banyak api surgawi, Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Sebuah cahaya spiritual tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia membalik tangannya dan sepotong batu giok dengan aura kuno muncul di tangannya. Batu giok kuno ditutupi dengan garis misterius. Di tengah giok kuno ada titik cahaya kecil yang terlihat sebagian. Itu adalah jejak spiritual ayahnya. Giok ini secara alami adalah Tusi Ancient God Jade yang ingin diperoleh klan Gu dan Hun. Yao Lao di sampingnya juga sedikit terkejut setelah melihat Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan Tusi Ancient God Jade. Dia hanya menatap Xiao Yan dengan heran. Xiao Yan menggosok batu giok kuno. Jarinya perlahan mengusap titik cahaya itu. Perasaan menyesal muncul di dalam hatinya. Meskipun seorang anak laki-laki, dia hanya bisa menyaksikan ayahnya menderita di tangan klan Hun. Ini adalah tindakan tidak berbakti. Ayah, Yan Er tidak pernah melupakanmu. Begitu aku memiliki kekuatan untuk pergi ke klan Hun, aku pasti akan menyelamatkanmu secepat mungkin. Gigi Xiao Yan menggigit bibir bawahnya dengan erat. Sesaat kemudian, dia menghirup udara yang dalam dan menekan emosi yang berputar di dalam hatinya. The Tusi Ancient God Jade terkait dengan Tusi Ancient God Mansion. Namun, giok ini telah dipisahkan menjadi 8 bagian. Jelas tidak mungkin bagi saya untuk mengumpulkan semuanya.
Mata Xiao Yan berbinar. Sebuah gambar tiba-tiba melintas di benaknya. Itu adalah dunia magma. Xiao Yan telah bertemu Tian Huo Zunze di tempat itu. Dunia magma bawah tanah Akademi Jianan. Xiao Yan merasakan aktivitas tidak biasa yang datang dari Tusi Ancient God Jade di tempat itu. Sekarang dia memikirkannya, itu memang sebuah misteri. Jauh di dalam dunia magma ada makhluk magma aneh yang sepertinya menjaga sesuatu. Dunia magma di bawah Akademi Dalam, mungkin aku harus meluangkan waktu untuk pergi ke sana dan menyelidiki. Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya setelah melihat Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Dia dengan lembut batuk dan menyerahkan gulungan kulit binatang. Dia berkata, ini adalah pesan dari suku Piton Nine Serene Deep Ground. Ini untukmu. Lihatlah, Yao Ming. Xiao Yan terkejut mendengar informasi ini. Dia menerima gulungan itu sambil merasa sedikit tidak yakin. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Sederet kata merah segera muncul di hadapannya. Demon Phoenix telah menyerang. Ada aktivitas tidak biasa yang datang dari 9 musim semi yang tenang. Xiao Yan tiba-tiba berdiri. Ekspresinya suram. Aura menakutkannya bahkan menyebabkan air terjun di belakangnya berhenti mengalir. Kailin, apa yang terjadi? Yao Lao di samping kaget setelah melihat reaksi Xiao Yan. Dia buru-buru mengajukan pertanyaan. Mata Xiao Yan berkedip. Dia menyerahkan gulungan di tangannya ke Yao Lao. Yao Lao menerimanya dan mengerutkan kening. Dia menyadari hubungan antara Xiao Yan dan suku Piton Nine Serene Deep Ground. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa Kailin masih melakukan retret di 9 mata air tenang dalam suku Piton 9 tenang dalam tanah. Gulungan itu mengatakan bahwa ada aktivitas yang tidak biasa di musim semi. Itu mungkin terkait dengan Kailin. Tidak heran Xiao Yan akan bereaksi dengan intensitas seperti itu. Suku Heaven Demon Phoenix, apa yang orang-orang ini rencanakan? Yao Lao mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Xiao Yan perlahan menarik aura kuat yang meletus darinya. Dia telah membentuk dendam besar dengan suku Heaven Demon Phoenix. Terakhir kali, dia dengan paksa menangkap kepala suku junior suku Demon Phoenix dan 2 elit Doseng dan telah menggunakan mereka sebagai sandera untuk membantu suku Naga Void kuno. Para sandera ini telah menyebabkan suku Demon Phoenix menjadi takut bertindak sembarangan. Meskipun ini telah menyelesaikan ancaman yang dihadapi oleh naga kuno, dia juga benar-benar menyinggung suku Demon Phoenix. Namun, Xiao Yan tidak takut menyinggung perasaan mereka. Apalagi, kekuatannya sangat melonjak. Bahkan ia tidak perlu merasa takut. Namun, dia tidak tahu mengapa suku Heaven Demon Phoenix akan menemukan masalah dengan suku Piton Nine Serene Deep Ground saat ini. Bagaimana Anda memandang masalah ini? Yao Lao melirik Xiao Yan. Meskipun suku Phoenix surga sangat kuat, aliansi Istana Langit tidak takut pada mereka dengan kekuatan mereka saat ini. Tidak perlu menyeret aliansi ke dalam masalah ini. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa. Aliansi baru saja menstabilkan dirinya sendiri. Beberapa masalah yang tidak perlu akan tanpa sengaja menemukan jalannya jika aliansi terlibat dalam perang dengan suku Heaven Demon Phoenix. Selain itu, Hall of Souls diam-diam melihat dengan niat buruk. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Aku akan membawa dokter peri kecil dan King Lin bersamaku ke wilayah binatang. Hanya kalian bertiga. Yao Lao mengernyitkan alisnya sedikit. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa. Selain itu, wilayah binatang adalah kamp utama mereka. Meskipun kekuatan Xiao Yan telah melonjak, masih sedikit tidak pantas baginya untuk menjelajah sendirian. Tenang, Xiao Yan tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini, ada sangat sedikit tempat di sekitar benua ini yang tidak bisa dia kunjungi. Mengapa kamu tidak membawa penatua Xiao Chen bersama? Yao Lao ragu-ragu sejenak dan menyarankan dengan nada khawatir. Aliansi saat ini sedang menjadi pusat perhatian dan leluhur dari Menara Pil adalah orang yang bebas dan mudah yang sulit ditemukan. Harus ada seorang ahli dengan bobot yang hadir di markas besar aliansi. Jika saya pergi, kita hanya bisa mengandalkan leluhur Xiao Chen. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia melirik ke arah Yao Lao yang khawatir dan tanpa sadar tertawa. Guru, tidak perlu khawatir. Dengan kekuatan saya saat ini, bahkan jika saya bertemu bintang 6 Doseng dan tidak bisa mengalahkannya, seharusnya tidak sulit bagi saya untuk melarikan diri. Selain itu, kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix belum mencapai level ini. Yao Lao tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah mendengar Xiao Yan bersikeras. Dia hanya bertanya, kapan kamu berencana pergi? Masalah ini tidak bisa ditunda. Aku akan pergi sekarang. Kailin sudah terlalu lama mundur. Saya sudah mulai khawatir. Kali ini, saya bisa pergi untuk melihat-lihat. Xiao Yan menyeringai saat dia menjawab. Yao Lao menghela nafas setelah mendengar ini. Hati-hati, Xiao Yan mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi cahaya terang yang keluar dari pegunungan yang dalam. Setelah itu, dia dengan cepat menemukan dokter peri kecil dan King Lin. Selanjutnya,
Ketiganya, merobek ruang dan bergegas menuju wilayah binatang dengan kecepatan penuh. Ukuran besar wilayah binatang tidak kalah dengan Central Plains. Apalagi, tempat ini berisi peristiwa menarik yang tak terhitung jumlahnya seperti Central Plains. Keberadaan paling mempesona di wilayah binatang tidak diragukan lagi adalah 3 suku besar yang berdiri di atas. Ketiga suku ini adalah suku Naga Void kuno, suku Heaven Demon Phoenix, dan suku Python Nine Serene Deep Ground. Di antara 3 suku besar ini, suku Ancient Void Dragon belum menampakkan diri untuk jangka waktu yang lama. Suku Python Nine Serene Deep Ground mungkin berjumlah besar, tetapi lebih lemah dari suku Heaven Demon Phoenix dalam hal kualitas ahli. Oleh karena itu, selama tahun-tahun ini di mana tidak ada berita tentang suku Naga Void kuno, posisi suku Heaven Demon Phoenix di wilayah binatang tidak berbeda dengan Hall of Souls di Central Plains di masa lalu. Wilayah binatang sangat hidup selama periode waktu ini. Karakter utama dari keaktifan ini adalah suku Heaven Demon Phoenix dan suku Python Nine Serene Deep Ground dari 3 suku besar. Di masa lalu, tidak ada yang menyangka suku Heaven Demon Phoenix meluncurkan kampanye besar melawan suku Python Nine Serene Deep Ground. Mereka mengarahkan banyak ahli dalam suku dan menyerang markas suku Python Nine Serene Deep Ground. Apalagi mereka sudah mengepung markas sampai tidak ada yang bisa lewat. Atmosfer yang ditarik pedang menyebabkan wilayah binatang merasa sedikit cemas. Semua orang mengerti bahwa jika 2 suku besar itu memulai perang, itu tidak akan menjadi pertarungan kecil seperti perang antar suku lain. Oleh karena itu, pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya terus mengamati situasi setelah suku Heaven Demon Phoenix mengepung suku Python Nine Serene Deep Ground. Jurang bawah tanah yang dalam, jaringan bawah tanah ular, markas besar suku Python Nine Serene Deep Ground ditutupi atmosfer bertekanan tinggi. Mata ahli suku Python 9 tenang Deep Ground yang tak terhitung jumlahnya mengandung kilatan dingin saat mereka melihat ke langit di luar jaringan bawah tanah. Tempat itu dipenuhi dengan sosok manusia. Banyak sayap besar menutupi langit seperti awan gelap. Kepala suku Heaven Demon Phoenix benar-benar berlebihan. Mereka sebenarnya telah menyerang wilayah kita. Jika suku kami tidak menanggapi, kami pasti akan menjadi lelucon. Pada saat itu, suku mana yang berani mengandalkan kami? Lebih dari selusin sosok berdiri di atas gunung megah di tengah jaringan ular bawah tanah. Seorang lelaki tua dengan ekspresi dingin berbicara dengan suara yang dalam ke punggung yang kuat. Beberapa suara setuju setelah kata-kata lelaki tua ini terdengar. Mereka sangat marah karena suku Heaven Demon Phoenix akan begitu sombong. Elder Mo, masalah ini tidak sesederhana itu. Kepala suku Heaven Demon Phoenix secara pribadi telah memimpin pasukan selama ini. Orang tua itu memiliki kekuatan bintang 5 doseng yang canggih. Siapa di antara suku Python 9 tenang Deep Ground kami yang bisa menandinginya? Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu dengan wajah agak kuno mengerutkan kening saat dia berbicara. Apa kau mencoba mengatakan bahwa kita harus melihat suku Heaven Demon Phoenix menginjak kepala suku Python 9 tenang Deep Ground di depan begitu banyak orang? Tetua dari sebelumnya dengan dingin mendengus. Kami tidak bisa mengatakannya seperti ini. Tujuan dari suku Heaven Demon Phoenix hanyalah pelatihan wanita dalam 9 musim semi-serene. Jika kita menyerahkannya, pria kuno itu tersenyum. Sebelum dia bisa menyelesaikan mengucapkan lebih banyak kata, sosok kuat di depan itu mendengus dingin. Dengus rendah itu segera menyebabkan pria kuno itu segera menutup mulutnya dengan ekspresi yang agak pucat. Suku Python Nine Serene Deep Ground saya tidak akan menyerahkannya. Begitu kita melakukannya, orang lain akan berpikir bahwa suku Python Nine Serene Deep Ground saya takut pada suku Heaven Demon Phoenix. Menjadi salah satu dari 3 suku besar, saya tidak bisa kehilangan muka. Jangan sebutkan masalah ini lagi. Sosok yang kuat itu berbalik. Wajahnya dipenuhi dengan sikap yang perkasa bahkan tanpa marah. Wajah ini milik kepala suku Python Nine Serene Deep Ground, Yao Ming. Tetua itu, yang mencari kedamaian, hanya bisa menahan kata-kata di mulutnya setelah mendengar kata-kata tegas Yao Ming. Dia bergumam, namun, hari ini adalah tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh suku Heaven Demon Phoenix. Jika kita tidak menyerahkannya, hati semua orang hancur meskipun beberapa kata terakhir itu tidak diucapkan. Kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix, Huang Tian, memiliki kekuatan menakutkan dari doseng bintang 5 yang canggih. Bahkan Yao Ming tidak dapat memblokirnya. Elder Mo, apakah Anda sudah mengirim pesan? Yao Ming merenung sejenak sebelum bertanya dengan suara yang dalam. Ini sudah dikirim. Elder Mo mengangguk setelah mendengar pertanyaan ini. Dia segera ragu-ragu, tapi, apakah Mr. Xiaoyan benar-benar akan bergegas tepat waktu? Masalah aliansi Sky Mansion mengalahkan Hall of Souls telah menyebar ke seluruh Central Plains. Ada banyak orang di wilayah binatang ini yang juga telah mendengar berita itu. Tentu, masalah Xiaoyan mengalahkan kepala Hall of Souls telah mengikuti informasi ini. Oleh karena itu, banyak sesepuh sangat menantikan penyelamat ini. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa Xiaoyan akan mampu memaksa Huang Tian dari suku Heaven Demon Phoenix kembali,
setidaknya, suku Heaven Demon Phoenix tidak akan berani menjadi sombong ini jika dia hadir. Sekarang, kita tunggu saja kabar baik, dia akan datang, Yao Ming tersenyum. Dia melihat ke langit yang jauh dan berbicara dengan kepastian mutlak. Yao Ming, 3 hari sudah habis. Sudahkah Anda memutuskan apakah Anda akan menyerahkan orang itu atau memulai perang? Namun, Yao Ming baru saja mengangkat kepalanya ketika suara tenang yang mengandung tekanan kuat bergema di telinga setiap anggota suku Piton 9 tenang dalam tanah seperti guntur. Ekspresi para sesepuh di gunung menjadi sangat jelek setelah mendengar suara ini. Mata Yao Ming tampak suram. Tubuhnya bergerak dan dia terbang tinggi ke langit. Matanya berpaling dari pegunungan. Demon Phoenix besar mengepakkan sepasang sayap sepanjang ribuan kaki di langit. Sosok berjubah ungu emas berdiri dengan tangan di belakangnya di atas kepala Demon Phoenix. Sepasang mata emas yang berisi martabat luar biasa ditembakkan. Kepala suku Huang Tian, orang yang berlatih di dalam musim semi yang tenang 9 adalah wanita Xiao Yan. Xiao Yan tidak akan begitu saja membiarkannya jika kamu berani menyentuhnya. Yao Ming menanggapi dengan suara yang dalam. Haha, betapa bagusnya, tidak akan meninggalkan sesuatu. Mata pria berjubah ungu emas itu mengungkapkan ekspresi mengejek yang samar setelah mendengar ini. Xiao Yan menculik anak saya dan mengancam suku saya. Dia bahkan memiliki sayap suku Demon Phoenix-ku. Orang ini sudah menjadi musuh suku Heaven Demon Phoenix saya. Menurutmu apakah raja ini peduli tentang meninggalkan segalanya? Yao Ming mengerutkan kening. Tampaknya hantu tua ini bertekad untuk menangkap Kailin hari ini. Saya akan memberi Anda 1 menit lagi untuk dipertimbangkan. Berikan raja ini tanggapan terakhirmu. Huang Tian memandang Yao Ming dengan acuh tak acuh saat dia perlahan memberinya tawaran. Kata-katanya baru saja terdengar ketika dia perlahan menutup matanya. Setelah melakukannya, suasana negeri ini tiba-tiba menjadi intens. 1 menit berlalu dengan cepat di tengah suasana yang mencekam ini. Namun, ekspresi Yao Ming tetap suram. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerahkan orang itu. Mata tertutup Huang Tian sekali lagi terbuka setelah detik terakhir ini berlalu. Rasa dingin sedingin es melonjak ke mata emasnya. Karena Xiao Yan memiliki keberanian untuk mengancam raja ini dengan putraku, raja ini akan melakukan hal yang sama padanya. Aku akan menangkap wanitanya sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Ekspresi Yao Ming perlahan menjadi suram setelah mendengar teriakan dingin Huang Tian. Tampaknya masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai, suara Huang Tian terdengar dari suatu tempat di atas jaringan bawah tanah. Tanpa mengucapkan kata yang tidak perlu lagi, ruang di sekitarnya berfluktuasi. Tubuhnya bergegas menuju mata air 9 tenang jauh di dalam markas besar suku Piton tanah 9 tenang dalam. Banyak sesepuh dari suku Piton Nine Serene Deep Ground sangat marah setelah melihat Huang Tian dengan paksa menerobos masuk. Tindakan ini tidak berbeda dengan menamparkan suku Piton Nine Serene Deep Ground di depan banyak orang. Huang Tian, Anda tidak harus berlebihan. Ini adalah wilayah suku Piton Nine Serene Deep Ground saya. Menjadi kepala klan, Yao Ming harus melangkah maju saat ini. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di depan Huang Tian dengan ekspresi suram. Dia dengan marah berteriak, Yao Ming, kamu dan Xiao Yan diam-diam bergandengan tangan dan melancarkan serangan diam-diam terhadap para ahli sukuku. Raja ini telah mengingat masalah ini. Jika Anda berani menghentikan saya hari ini, jangan salahkan saya karena mengabaikan hubungan masa lalu dengan suku Anda. Ekspresi Huang Tian acuh tak acuh. Mata emasnya mengamati Yao Ming dengan dingin. Setelah itu, tubuhnya melintas melewati Yao Ming, saya sudah lama mendengar bahwa kepala Huang Tian sangat kuat. Hari ini, izinkan aku, Yao Ming, untuk merasakan kekuatan ini. Mata Yao Ming menjadi dingin. Pada saat ini, dia bisa memikirkan perbedaan besar antara Huang Tian dan dia. Teriakan dingin terdengar dan telapak tangan dengan kekuatan yang menakutkan dengan marah menghantam Huang Tian sementara disertai dengan dentuman sonik yang dalam. Upaya yang sia-sia. Kamu benar-benar tidak tahu batasanmu. Ekspresi Huang Tian menjadi suram setelah melihat serangan Yao Ming. Dia secara acak menjentikkan jari panjangnya dan bulu emas ditembakkan. Itu bertabrakan dengan telapak tangan tajam Yao Ming dengan kecepatan seperti kilat. Angin tajam dari telapak tangan sepertinya runtuh saat bersentuhan saat keduanya bentrok. Bulu cahaya keemasan itu seperti senjata magis tajam yang terbuat dari logam yang tidak hanya dengan mudah merobek angin telapak tangan Yao Ming yang tajam, itu bahkan meninggalkan luka berdarah sepanjang setengah inci di tangannya yang sangat keras. Yao Ming sebenarnya mengalami luka saat bersentuhan. Ini menyebabkan ekspresinya berubah. Energi emas di sekitar lukanya dengan cepat menyebar seperti racun, menyebabkan daging di tempat itu menjadi mati rasa. Sangat mudah bagi raja ini untuk membunuhmu. Sosok Huang Tian muncul di depan Yao Ming dengan gaya seperti hantu. Mata emasnya yang acuh tak acuh melirik Yao Ming. Dia melambaikan lengan bajunya dan Yao Ming merasakan ayunan kekuatan besar ke arahnya. Sebuah bang terdengar dan dia dengan paksa menembak jatuh. Akhirnya,
dia dengan kejam mendarat di sebuah gunung, yang segera runtuh. Kepala suku, sesepuh dari 9 suku piton tanah dalam yang tenang mengungkapkan ekspresi yang berbeda ketika Yao Ming jatuh setelah tidak bertahan satu pun pertukaran melawan Huang Tian. Kemarahan melonjak ke dalam hati mereka. Huang Tian jelas mempermalukan suku mereka. Bertarunglah dengan mereka. Beberapa sesepuh dengan amarah panas membara segera menyerbu ke langit dengan wajah geram. Sebelum mereka bisa menyerang, Huang Tian hanya mengayunkan lengan bajunya dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh. Cahaya keemasan yang menakutkan menyapu dan dengan mudah mengirim sesepuh ini keluar dari langit. Siapa lagi? Raja ini tidak akan menunjukkan belas kasihan lain kali. Huang Tian berdiri di langit sendirian. Cahaya keemasan bersiul di sekitar tubuhnya seperti kincir angin. Hanya dia sendiri yang bisa berdiri di langit. Semua ahli dari suku Piton Nine Serene Deep Ground bahkan tidak dapat memasuki area ribuan kaki di sekitarnya. Kekuatan menakutkan dari bintang 5 Doseng yang canggih telah dilepaskan, banyak Nine Serene Deep Ground suku Piton Elder mengungkapkan wajah ungu setelah mendengar suara acuh tak acuh di langit. Huang Tian ini benar-benar mempermalukan mereka. Berderak, Yao Ming berjuang untuk keluar dari pecahan batu di dalam gunung. Dia mengabaikan darah yang tergantung di sudut mulutnya saat matanya menatap sosok Huang Tian di langit dengan ekspresi merah darah. Kedua tinjunya terkepal karena marah, mengeluarkan suara retak. Bentuk formasi, suara dingin seperti pedang keluar dari celah antara gigi Yao Ming. Niat membunuh yang mengerikan muncul. Dimengerti, semua sesepuh dari suku Piton Nine Serene Deep Ground berteriak dalam persatuan dengan ekspresi gelap dan dingin setelah mendengar kata-kata Yao Ming. Setidaknya 100 sosok naik ke langit. Tanda aura misterius samar-samar hadir di antara mereka. Formasi besar lempeng ular. Banyak pilar cahaya dengan cepat melonjak keluar dari tubuh sesepuh saat banyak dari mereka berteriak bersama. Akhirnya pilar itu terjalin satu sama lain. Dalam 1 menit, formasi setinggi 10.000 kaki muncul di langit di depan banyak pasang mata. Tekanan menakutkan samar-samar terpancar dari formasi menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Formasi besar lempeng ular, Huang Tian mengerutkan kening saat dia berdiri di langit. Dia tentu saja mendengar tentang reputasi formasi. Saat itu, suku Piton Nine Serene Deep Ground mengandalkan formasi besar ini untuk membunuh banyak ahli yang sangat kuat. Formasinya lumayan. Sayangnya, tidak ada orang yang mampu sebagai matanya. Huang Tian berbicara dengan suara samar. Matanya melirik ke arah Yao Ming, yang telah melemparkan dirinya ke tengah formasi. Mendesis. Ekspresi Yao Ming gelap dan dingin saat dia memilih untuk mengabaikan kata-kata Huang Tian. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Pilar cahaya keluar dari tubuhnya dan bercampur dengan formasi, menyebabkan seluruh formasi bergetar. Pilar cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan cara yang terdistorsi. Akhirnya, mereka berubah menjadi ular sepanjang 10.000 kaki. Ular besar itu memancarkan aura kuno, membuatnya tampak sangat kuat. Bentuk formasi kuno surga Phoenix. Banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dengan cepat berpisah di langit yang jauh setelah ular besar itu muncul. Teriakan yang mengguncang bumi muncul di atas tanah setelah raungan yang teratur. Seekor burung Phoenix besar, berukuran sama dengan ular besar, mengepakkan sayapnya yang berukuran 10.000 kaki itu muncul dengan cara menghilangkan matahari setelah teriakan ini terdengar. Ia berhadapan dengan ular besar. Banyak orang di jaringan bawah tanah ini menghirup udara dingin yang dalam setelah melihat pertempuran mengejutkan di langit ini. Jelas, mereka tidak menyangka kedua belah pihak benar-benar melepaskan formasi penjaga suku masing-masing. Mata Huang Tian acuh tak acuh saat mereka menyapu ular besar yang berdiri di depan dari langit. Tubuhnya bergerak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menembak ke arah 9 musim semi yang tenang. Biaya, Yao Ming langsung meraung saat melihat Huang Tuan bergerak. Ular besar yang dibentuk oleh banyak sesepuh mengayunkan ekornya yang besar. Langit mengeluarkan suara deras angin saat tiba-tiba meledak. Huang Tian hanya mengangkat alisnya saat diserang oleh momentum yang menakutkan ini. Namun, dia tidak turun tangan untuk bertarung. Sebagai gantinya, dia bergegas menuju musim semi yang tenang 9 tanpa mengurangi kecepatannya. Ekor besar itu baru saja akan menyerang tubuhnya ketika tangisan yang keras dan jelas tiba-tiba muncul di langit di belakangnya. Sebuah sayap besar, yang sepertinya terbuat dari cahaya keemasan, menembus udara dan bertabrakan dengan ular besar itu. Bang! Riak udara yang menakutkan menyebar di langit. Sosok Huang Tian melintas dan muncul di atas 9 musim semi yang tenang di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Bajingan, Yao Ming sangat marah setelah melihat Huang Tian berhasil melewati mereka. Dia baru saja akan mengarahkan ular besar itu untuk berbalik dan menyerang ketika burung Phoenix besar yang dibentuk oleh formasi pihak lain datang menerkam untuk melepaskan serangan tajam. Dia tidak punya pilihan selain memusatkan perhatian dan menghadapinya. Sementara Yao Ming dan yang lainnya ditunda oleh para ahli dari suku Demon Phoenix, mata acuh tak acuh Huang Tian diarahkan ke 9 musim semi yang tenang di bawahnya.
Permukaan mata air telah membentuk lapisan es keras yang sangat tebal. Udara yang sangat gelap dan dingin terus melonjak darinya. Wanita Xiao Yan ini memang luar biasa. Dia sebenarnya bisa berlatih di tempat seperti itu. Beberapa kejutan melintas di mata Huang Tian. Meskipun dia bisa masuk dan keluar dari 9 musim semi yang tenang ini sesuka dia tidak berani tetap di dalamnya untuk berlatih. Kami akan menangkapnya dulu. Mata Huang Tian berkedip. Dia mengulurkan tangan besarnya dan dengan kejam mengepalkannya ke arah 9 musim semi yang tenang di bawah. Es tebal yang tak tertandingi di permukaan danau retak 1 inci setiap kali. Akhirnya, itu meledak menjadi kabut es di tengah serangkaian ledakan. Air danau dari 9 musim semi yang tenang sekali lagi muncul setelah es pecah. Huang Tian menyipitkan matanya. Dia bisa secara samar-samar mendeteksi tekanan yang tidak biasa yang berasal dari dasar mata air. Keluar, Huang Tian tidak ragu-ragu. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia meraih dengan tangannya dan badai yang mengguncang bumi naik. Banyak pilar air dibentuk oleh Huang Tian. Dalam sekejap, puluhan pilar air besar melesat ke langit. Mereka tampil sangat spektakuler. Yao Ming menyaksikan 9 musim semi yang tenang dijungkir balikan oleh Huang Tian. Dia merasa sangat marah di dalam hatinya. Namun, dia ditahan sampai tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa berdoa di dalam hatinya agar Kailin tidak diganggu meskipun ia mengerti bahwa ini hanyalah angan-angan. Jika Huang Tian melanjutkan, cepat atau lambat dia akan menangkap Kailin dari dasar mata air. Kakak Xiao Yan, aku khawatir aku tidak bisa menyelesaikan apa yang aku janjikan padamu. Ekspresi Huang Tian acuh tak acuh saat dia menatap 9 musim semi yang tenang. Pusaran air yang mencapai dasar mata air telah muncul. Matanya melihat melalui pusaran air. Dia sepertinya bisa melihat sosok pada intinya. Huang Tian sekali lagi mengulurkan tangannya saat melihat sosok yang sebagian terlihat ini. Kekuatan hisap keluar dari telapak tangannya. Namun, dia baru saja akan menyeret sosok itu dari dasar pegas ketika lengannya tiba-tiba bergetar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sosok bergegas dari cakrawala dengan kecepatan seperti kilat. Sosok ilusi setinggi 10.000 kaki melonjak di udara saat sosok ini bergegas. Mau, suara geram dan aneh tiba-tiba turun dari langit. Gelombang sonik spiritual yang menakutkan ini dengan kejam menghantam Huang Tian, yang tidak dapat bereaksi tepat waktu, dengan kecepatan menakutkan yang tak terlukiskan. Bang! Tubuh Huang Tian terbang kembali setelah terkena serangan spiritual yang ganas ini. Dia akhirnya menstabilkan tubuhnya dengan cara yang menyedihkan setelah menghancurkan beberapa gunung di sepanjang jalan. Teriakan sedingin es yang bergema di seluruh negeri menyebabkan ekspresinya berubah menjadi hijau karena amarah. Anjing tua Huang Tian! Kamu sedang mencari kematian. Teriakan sedingin es ini seperti guntur yang menggelegar saat bergema di langit. Mata terkejut yang tak terhitung banyaknya melihat ke arah teriakan ini berasal. Sosok ilusi yang sangat besar menghilang dari langit di mana banyak pasang mata berkumpul. Seorang pria muda berpakaian hitam dengan ekspresi sedingin es muncul di depan banyak tatapan. Banyak seruan dibuat seperti riak. Xiao Yan, mengapa dia muncul di sini? Ada desas-desus bahwa orang dari suku Heaven Demon Phoenix ingin diserahkan oleh suku Python Nine Serene Deep Ground kali ini adalah wanita Xiao Yan. Dari kelihatannya, ini benar-benar kebenaran, sepertinya akan ada pertunjukan bagus kali ini. Xiao Yan ini bukan orang biasa. Bahkan kepala Hall of Souls dikalahkan oleh tangannya. Huang Tian benar-benar bertemu dengan orang yang tangguh hari ini. Dia hanyalah manusia biasa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Huang Tian yang agung? Kekuatan bertarung kami Magical Beast bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia dengan level yang sama. Xiao Yan ini saat ini menikmati reputasi besar di Central Plains. Kita harus membiarkan dia mengalami betapa kuatnya suku Magical Beast kita sekarang karena dia telah datang ke Beast Region. Kakak Xiao Yan, perubahan tak terduga ini segera terdeteksi oleh Yao Ming, yang ditahan. Dia menyapu pandangannya dan kegembiraan dengan cepat melonjak ke wajahnya. Selama Xiao Yan bisa bergegas tepat waktu, masalah besar hari ini kemungkinan besar akan terselesaikan. Xiao Yan mengangguk pada Yao Ming di langit yang jauh. Dia menundukkan kepalanya dan melihat 9 musim semi yang tenang di bawah. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar air, yang telah ditarik dengan paksa oleh Huang Tian, dengan lembut dikembalikan ke mata air olehnya. Pusaran air besar itu juga telah menghilang. Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya setelah melakukan semua ini. Matanya yang menusuk tulang memelototi Huang Tian, yang perlahan bangkit dari tumpukan besar puing-puing batu di kejauhan. Niat membunuh berangsur-angsur muncul di hatinya. Tabu terbesar selama retret adalah diganggu oleh orang lain. Jika seseorang ceroboh, tidak hanya usaha orang yang berlatih menjadi sia-sia, itu juga bisa membahayakan nyawanya. Tindakan sembrono Huang Tian sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan kehidupan Kailin. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Xiao Yan. Kamu adalah Xiao Yan itu. Ekspresi Xiao Yan sedingin es.
Huang Tian mengungkapkan ekspresi suram. Matanya mengandung cahaya keemasan saat dia menatap Xiao Yan sebelum perlahan berkata, "Kamu akhirnya di sini, kamu berencana memaksaku untuk menunjukkan diriku." Xiao Yan sedikit mengangkat alis. Tampaknya Huang Tian ini bahkan tidak sedikit terkejut dengan kedatangannya. Sepertinya target Huang Tian bukanlah Kailin tapi dia. Anda adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang berani menangkap sesepuh suku saya dan menggunakan mereka sebagai sandera. Huang Tian memandang Xiao Yan. Tubuhnya secara bertahap menenangkan rasa pusing di benaknya yang berasal dari serangan kejam oleh kemarahan Divine musim semi kuning Xiao Yan sebelumnya. Aku bisa merasakan aroma suku Heaven Demon Phoenix dari tubuhmu. Sepertinya itu benar-benar seperti yang dikatakan para sesepuh. Anda memiliki sayap Demon Phoenix, hanya dengan 2 poin ini saja, Anda telah ditempatkan dalam daftar yang harus dibunuh dari suku Heaven Demon Phoenix saya. Hari ini, Raja ini akan menggunakan hidupmu untuk memberitahu semua orang bahwa siapapun yang melanggar tabu kita akan dibunuh tanpa belas kasihan. Setelah kata terakhir Huang Tian terdengar, cahaya keemasan yang terang tiba-tiba menyapu dari punggungnya. Sepasang sayap emas setinggi 1000 kaki menyebar dari punggungnya. Dari kejauhan, cahaya keemasan dipenuhi dengan martabat dan bangsawan. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Huang Tian. Dia hanya mendengus acuh tak acuh pada banyak kejahatan yang dia kirim melalui faks. Niat aslinya bukanlah untuk benar-benar terlibat dalam hidup dan mati dengan suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, dia tidak mengambil nyawa mereka setelah menangkap 2 sesepuh dan kepala suku junior. Sebagai gantinya, dia hanya memenjarakan mereka dan melepaskan mereka setelah situasi di Pulau Naga Timur secara bertahap stabil. Dari sudut pandang tertentu, dia telah menunjukkan niatnya. Namun, dari penampilan situasi hari ini, dia menemukan bahwa niat baiknya telah salah tempat. Suku Heaven Demon Phoenix tidak memandang tindakannya sebagai kebaikan. Sebaliknya, mereka dipandang sebagai kelemahan. Karena kebaikannya tidak bisa diterima, dia hanya bisa menggunakan pendekatan yang paling biadab. Betapa bagusnya, bunuh tanpa belas kasihan, Heaven Demon Phoenix benar-benar sombong. Namun, saya tidak tahu apakah kepala suku Huang Tian memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini atau tidak. Xiao Yan samar-samar tersenyum tipis saat dia mengejek kepala suku. Jangan berpikir bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk bertindak sombong di depan raja ini hanya karena Anda telah mengalahkan kepala Aula Jiwa. Mata Huang Tian menjadi dingin. Sayap emas besar di punggungnya mengepak. Tubuhnya merobek ruang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dia muncul di depan Xiao Yan seolah-olah dia telah berteleportasi. Tangan besarnya tiba-tiba menyerang ke depan. Cahaya keemasan melonjak dan berubah menjadi cakar emas besar yang dengan kejam menabrak Xiao Yan. Setelah cakar ini diayunkan, ruang di sekitar Xiao Yan segera meledak dengan keras, palem musim semi kuning. Kecepatan menakutkan Huang Tian menyebabkan mata Xiao Yan mengeras. Namun, dia tidak mengelak. Segel tangannya berubah dan jejak tangan energi sebesar 1000 kaki lepas dari tangannya, nyala api merah muda terus bergoyang di sekitar sidik jari. Tampaknya dipenuhi dengan kekuatan. Ledakan, sebuah telapak tangan dan cakar bertabrakan dengan ledakan di langit. Angin energi yang liar dan keras menyapu. Bahkan awan di langit tersebar dengan paksa. Sebuah kekuatan besar mengalir keluar dari tabrakan langsung, menyebabkan tubuh Xiao Yan gemetar. Dia buru-buru mundur beberapa langkah. Huang Tian adalah doseng bintang 5 tingkat lanjut. Selain itu, bentuk aslinya adalah Phoenix Demon Phoenix. Jika dia bentrok langsung, Xiao Yan tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Xiao Yan mungkin telah dipaksa mundur, tetapi Huang Tian tidak tampak lebih baik. Api merah muda yang telah dicampur dengan telapak energi membuat bau terbakar naik dari tangan Huang Tian. Dia telah sedikit menderita karena Purifying Demonic Lotus Flame. Sungguh layak menjadi Purifying Demonic Lotus Flame, ekspresi Huang Tian dingin dan acuh tak acuh saat dia melirik tangannya yang agak hangus. Cahaya keemasan melonjak di atasnya dan segera menyembuhkan lukanya yang terbakar. Xiao Yan tidak berbicara, bahunya bergetar dan sepasang sayap tulang hijau merah menyebar. Sayap tulang dikepakkan dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Kecepatan Huang Tian terlalu tinggi. Tidak menguntungkan untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Mencoba untuk bersaing dengan raja ini dalam hal kecepatan, Huang Tian tertawa setelah melihat Xiao Yan mundur. Sepasang sayap di belakangnya mengepak. Suara angin kencang segera bergemuruh di langit. Sosoknya melesat ke arah Xiao Yan tidak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia telah menyusul Xiao Yan dalam sekejap. Bang! Setelah mengejar Xiao Yan, kepalan dengan cahaya keemasan melonjak di sekitarnya dengan kejam menghantam kepala Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat menghadapi serangan Huang Tian. Dia mengepalkan tangannya. Api merah muda muncul. Setelah itu, ia menabrak tinju Huang Tian di depan. Desir, tinju Xiao Yan secara akurat mengenai sosok Huang Tian, tetapi tinjunya menembus sosok itu saat bersentuhan.
After image, Xiao Yan matanya sedikit menyipit saat melihat gambar setelah ini. Dia secara naluriah berbalik dan menyilangkan kedua lengannya di depannya. Bang! Tinju cahaya keemasan menerobos ruang saat Xiao Yan berbalik. Tinju itu menghantam lengannya seperti petir. Kekuatan menakutkan itu mengirim Xiao Yan terbang mundur ribuan kaki. Sosok terbang Xiao Yan baru saja mulai stabil ketika angin telapak tangan yang tajam dengan ganas terbang ke arahnya bahkan sebelum dia bisa mengangkat kepalanya. Kecepatan itu menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Xiao Yan, aku akan membiarkanmu mengalami Demon Phoenix Steps dari suku Heaven Demon Phoenixku. Banyak bayangan emas terus muncul di sekitar Xiao Yan di langit. Angin kepalan tajam yang padat menutupi setiap bagian tubuh Xiao Yan. Angin tinju yang menakutkan itu telah menghancurkan ruang dalam jarak 1000 kaki menjadi beberapa bagian, kecepatan yang menakutkan. Suku Heaven Demon Phoenix berspesialisasi dalam kecepatan untuk memulai. Bahkan bintang 6 elit Do Seng tidak akan bisa menyusulnya. Xiao Yan bisa dianggap telah bertemu lawan yang tangguh kali ini. Dikabarkan bahwa dia juga sangat cepat. Namun, kecepatan ini tidak layak disebutkan di depan kepala suku Huang Tian. Banyaknya orang yang menyaksikan pertempuran yang mempesona itu dengan tenang menggelengkan kepala mereka. Yao Ming di kejauhan sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Matanya menunjukkan beberapa kekhawatiran. Dari kelihatannya situasi saat ini, sepertinya Xiao Yan telah dirugikan. Bang! Sosok Xiao Yan terus berada di area kecil yang dikelilingi oleh sosok manusia yang padat saat dia melakukan beberapa tindakan mengelak yang cepat. Huang Tian bisa dianggap sebagai lawan tercepat yang dihadapi Xiao Yan selama bertahun-tahun ini. Kecepatan Huang Tian adalah sesuatu yang harus diakui Xiao Yan bahwa dia bukan tandingannya. Sebagai anggota dari suku Heaven Demon Phoenix, Huang Tian memang berbakat. Ketika mereka baru saja mulai bertukar pukulan, Xiao Yan telah tertangkap basah dan sedikit sengsara karena kecepatan lawannya ini. Bayangan kepalan tangan ini mungkin tampak seperti ilusi, tetapi akan menjadi nyata dalam sekejap jika mendarat di tubuh seseorang. Mereka tampak aneh dan tak terduga. Untungnya, pengalaman tempur Xiao Yan sangat kaya. Oleh karena itu, dia dengan cepat menjadi tenang setelah mengalami kerugian. Dia secara bertahap memfokuskan pikirannya saat dia mengelak dan mencari tanda-tanda gerakan Huang Tian. Dia memang tidak dapat dibandingkan dengan Huang Tian dalam hal kecepatan, tetapi dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Huang Tian. Itu adalah kekuatan spiritual yang kuat. Mata hitam gelap Xiao Yan dipenuhi dengan banyak sosok cahaya kemasan. Wajah dari sosok manusia ini semuanya memiliki senyuman pekat yang sama. Angin telapak tangan yang tajam terus-menerus menghantam tempat-tempat fatal di sekitar tubuh Xiao Yan dalam waktu belasan detik, menyebabkan darah di dalam tubuh Xiao Yan bergolak. Namun, Xiao Yan hanya menutup matanya setelah dirugikan. Kecepatan menghindarnya juga sedikit melambat, tapi kecepatan yang lebih lambat ini secara kebetulan berhasil menghindari banyak bayangan tinju. Xiao Yan menutup kedua matanya. Persepsi spiritualnya menyebar kemana-mana. Sosok cahaya di sekitarnya, yang tidak bisa ditangkap oleh mata telanjangnya, juga secara bertahap melambat. Setelah angka-angka ini melambat, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Sosok cahaya keemasan yang padat di matanya akhirnya menjadi ilusi.